Halo teman-teman, balik lagi sama gue di Hipotos Channel, dimana gue bakal review figur-figur yang asik-asik, keren-keren pastinya di Hipotos Channel. Jadi guys, buat kalian yang belum subscribe, tolong guys bantu subscribe channel ini, support channel ini, subscribe. Oke guys, hari ini gue bakal review figur dari ini 1/6 scale ya guys ya, figur dari Inflame Toys, perusahaan yang cenderung masih kecil boleh dibilang gitu ya, tapi boleh dibilang ini adalah saingannya Hot Toys guys. Jadi Hot Toys itu adalah perusahaan yang udah kita nggak usah semua orang rasanya kalau yang suka mainan itu pasti tahu lah ya, Hot Toys desainnya bagus, mainannya juga skalanya besar-besar 1/6 scale, dan mainannya itu mahal-mahal. Nah ini boleh dibilang adalah calon saingannya Hot Toys guys. Nah ini hari ini gue bakal review figur dari Inflame Toys, nama perusahaannya, dan ini adalah mainannya sendiri. Ini adalah namanya Chang Yite, atau boleh dibilang General Chang Fei beserta kudanya ini. Ini kuda hitamnya ini adalah Wu Cui, namanya Wu Cui Horse namanya gitu ya guys. Kuda Wu Cui gitu. Ini kudanya si General Chang Fei. Nah, sebelum hari ini kita bakal ngomongin soal detailnya ini figur, paint jobnya, colornya, semuanya gue bakal bahas. Berikut aksesoris dan gue juga akan kasih tahu rekomendasi gue apa tentang ini figur. Gue akan ngomongin semuanya, tapi sebelumnya mungkin kita akan ngomongin dulu sedikit tentang ini figur ini. Jadi ini karakter ini adalah Chang Fei guys. Untuk kalian yang belum tahu siapa Chang Fei, mungkin kalian kalau mau tahu tentang General Chang Fei ini, kalian harus baca Romance of Three Kingdom. Jadi kisah Samkok dari Cina. Untuk kalian yang udah suka banget sama itu Romance of Three Kingdom, rasanya udah nggak perlu dikasih tahu lagi lah siapa General Chang Fei. Ini adalah salah satu janda perang yang terkenal guys di Samkok, dan ini sekarang Inflame Toys bawa karakter ini menjadi mainan. Oke guys, hari ini kita akan ngomongin figur yang keren ini. Oke guys, langsung aja masuk ke review kali ini. Oke, sekarang kita pertama-tama mungkin kita mau ngomongin soal masalah detailnya ya. Seperti biasa, gua akan mulai melalui detail. Oke guys, ini figur yang seperti gua bilang dari Inflame Toys, dan Inflame Toys ini boleh dibilang adalah calon saingannya Hot Toys guys. Jadi kalau masalah detail udah pasti keren lah kalau menurut gua. Gua akan coba zoom in biar kalian bisa lihat lebih jelas ya guys ya. Nah kita bisa lihat mengenai detail, menurut gue sangat-sangat bagus guys. Kita bisa lihat ya detail di armornya ini, jubah perangnya kalian bisa lihat itu ada ukiran-ukiran ini kayak naga gitu ya guys ya. Sangat-sangat bagus guys. Dan gue udah pernah review General Kuan Yu dari Inflame Toys juga. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat gitu. Nah ini sama seperti General Kuan Yu, kita bisa lihat beberapa bajunya ini seperti ini gitu. Ini kan jubah gitu ya. Ini kayak terbuat dari kayak bahan-bahan rambut, kayak rambut beneran gitu guys. Jadi ini juga topeng perangnya gitu, helm perangnya ini ada kayak bulu-bulu gitu guys ya. Jadi sangat bagus guys, masalah detail menurut gue sangat bagus, karena ini adalah perusahaan yang high end gitu ya. Nah kalau kita lihat mukanya juga guys, kita bisa lihat mukanya sangat seperti kayak orang biasa guys, sama seperti kayak orang bener gitu guys. Sangat detailnya sangat bagus. Kita bisa lihat kerut-kerut di mukanya, kalian bisa lihat kerutnya sangat seperti kayak orang bener-bener kayak manusia yang bener gitu guys. Jadi masalah detail menurut gue sangat bagus gitu guys ya. Kita bisa lihat ini di ini pedangnya ada ukiran-ukiran gitu ya. Sangat bagus guys, sangat bagus gitu ya. Kita bisa lihat nih, gua akan coba kasih tour gitu ya. Lihat ini bagus sekali guys. Jadi sangat bagus ya ini figur ya. Dan ini figur sangat besar guys, karena ini 1/6 scale gitu ya. Ketinggian figurnya sendiri adalah sekitar 35 cm. Tapi kalau kudanya adalah sekitar 40 cm dari bawah. Dari bawah kuda sampai ke atas kepala itu 40 cm. Kalau figurnya itu adalah 35 cm. Lalu tombaknya ini juga panjang sekali guys, besar sekali, itu kayak 50 cm-an. Lalu udah gitu tinggi, jadi tinggi dari bawah sini sampai ke atas kepalanya figur. Kalau naik kuda itu tingginya adalah sekitar 52 sampai 53 cm. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, itu sangat besar sekali guys gitu. Jadi sekali lagi tingginya kuda sekitar 40,
tingginya figure 35, kalau naik kuda dari atas ke bawah itu sekitar 52-53 cm. Lalu udah gitu kita bisa lihat guys, ini di bagian sini kuda ada kayak bulu-bulu begitu. Jadi ini detailnya menurut gue sangat-sangat bagus guys. Gitu kalian bisa lihat di sini sangat bagus, sangat cakep ya menurut gue ya guys ya. Gue udah pernah review Kuan Yu dari seri yang sama dan menurut gue ini boleh dibilang ya sebanding guys gitu ya. Keren sekali gitu ya. Nah ini kita bisa lihat kudanya juga boleh dibilang sangat detail. Jadi lihat seperti topeng kudanya aja, lihat ada diukir-ukir seperti ini. Jadi masalah detail udah nggak usah diragukan lah, karena ini figure yang high end ya. Dan gue mau review ini lebih tepatnya untuk lebih kasih lihat kalian aja gitu. Kalau kalian tertarik mau beli, mungkin bisa tahu gitu. Jadi bisa lebih lihat lebih jelas gitu detailnya kayak gimana. Dan kita bisa lihat guys di sini keren sekali, sangat bagus guys. Kita bisa lihat ya. Nah ini sabuknya yang bagian sini ini adalah kain guys. Ini kain, bener-bener kain nih guys gitu ya. Nah ini jubahnya plastik ya guys ya. Jadi ini walaupun jubah besi gitu ya harusnya, tapi ini bukan besi, ini plastik gitu ya. Ini plastik tapi ini kain, bagus gitu ya. Dan begitu ini gue akan coba kasih lihat ini ada pedang. Ini pedangnya bisa dicabut guys gitu ya. Ini bisa dicabut gitu. Ini gue akan coba cabut gitu ya, kasih lihat. Nah ini guys seperti ini tuh. Jadi lihat, bisa dilihat pedangnya sendiri bagus guys ya. Ini terbuat dari plastik guys, ini bukan dari besi gitu ya guys ya. Ini terbuat dari plastik, tapi bisa dilihat bagus sekali, kelihatan sangat detailnya bagus sekali. Lihat diukir ini gagangnya juga diukir gitu ya. Jadi sangat bagus guys, sangat bagus gitu ya. Terus udah gitu ini figure juga, ini aku akan masukin. Lalu udah gitu ini figure juga dapat ini bendera guys, sama seperti Kuan Yu gitu ya. Jadi untuk kalian yang misalnya figure ini dijual secara terpisah guys. Jadi ini gue review Changfei sama kudanya, tapi sebenarnya dijual secara terpisah gitu ya. Nah kalau misalnya kalian cuma beli Changfei-nya doang, benderanya nggak akan dapat guys. Benderanya tidak akan dapat gitu ya. Jadi benderanya ini hanya dapat kalau misalnya kalian beli sama kudanya. Jadi menurut rekomendasi gue, kalau misal kalian suka sama ini figure, kalian harus beli sama kudanya guys. Karena ini figure ya keren sekali kalau dipajang sama kuda guys. Kalau dipajang sendiri doang keren, tetap keren. Tapi menurut gue kalau dipasang sama kuda jauh lebih keren. Auranya bener-bener dapat kayak jenderal perang. Kita bisa lihat sendiri guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak beli kudanya, kalian nggak akan dapat benderanya, kalian cuma dapat figure. Tapi kalau kalian beli kudanya, lalu Infant Plus kasih bendera, jadi bisa dipajang sama bendera sama kuda, keren banget gitu. Cuman kalau beli sama kuda, siap-siap untuk kasih ruangan gitu untuk pajang ini figure, karena ini besar sekali guys. Seperti gue udah bilang, ini panjang tingginya aja bisa sampai 60 cm. Dari atas ke bawah kalau sampai hitung bendera. Kalau bendera sampai dihitung bendera itu sekitar 63 cm guys. Jadi sangat tinggi sekali gitu ya. Nah terus kalau misalnya nggak ada bendera, dari bawah sini sampai ke atas kepala Changfei itu sekitar 52-53 cm. Jadi besar sekali guys. Perlu rak khusus gitu loh. Perlu space yang khusus gitu ya. Nah oke guys, itu detailnya. Jadi menurut gue sangat bagus guys ya. Lalu udah gitu kita bisa lihat di sini, lihat detail tombaknya juga keren banget. Jadi menurut gue detailnya bagus sih guys, dan gue suka sama ini figure karena beberapa bahannya gitu ya, ini kayak bener-bener kayak bener-bener bulu gitu ya. Walaupun gue nggak tahu sih itu bahannya bulu apa gitu ya, tapi pokoknya sangat bagus masalah detail gitu. Sekarang kita langsung ngomongin soal paint job ya. Nah paint job menurut gue, paint job dan color, menurut gue colornya bagus guys. Menurut gue sangat bagus juga, sangat rapi. Kita bisa lihat ya, seperti misalnya gue kasih contoh ini kudanya, kita bisa lihat tuh ada gradasi-gradasi, lihat dari kuning-kuning campur hitam gitu ya, kayak karat-karatan begitu. Tapi jujur gue lumayan kecewa guys sama bagian armornya ini ya, si Changfei ya. Kayaknya lebih keren kalau misalnya ada sedikit gradasi-gradasi gitu ya menurut gue. Tapi di sini kita bisa lihat terlalu polos menurut gue nih guys, paint jobnya gitu ya. Jadi
kuning semua gitu, kayak nggak ada variasi gitu, nggak ada gradasi kayak kotor gitu, nggak ada. Nah ini yang menurut gua agak mengecewakan sih menurut gua nih ya kalau Changfei ya. Jadi ini figure paint jobnya menurut gua rapi, colornya juga bagus, warna hitam dan merah, tapi kurang apa ya namanya, kurang kotor gitu, kayak catnya terlalu simple gitu. Jadi ini kan genre perang, tapi gue merasa paint jobnya ini jadi kayak bikin ini figure jadi kesannya kayak lebih kayak kartun gitu guys. Jadi kurang gahar gitu menurut gue kalau buat orang ya. Tapi kalau buat kudanya menurut gue sih paint job kudanya bagus. Tapi kalau orangnya agak sedikit, menurut gue agak sedikit kartun ya paint jobnya ya. Walaupun rapi, bagus, color bagus, warna hitam gitu ya, tapi menurut gue ini agak sedikit kartun gitu loh. Nah itu gue agak kurang suka ya. Jadi lebih kayak animasi. Sedangkan menurut gue kayak ini kan figur perang ya, musuhnya lebih gahar gitu. Jadi kayak ini kayak figur apa, kayak topeng ini apa kudanya gitu kan lebih gahar gitu. Lebih ada gradasi. Ini kayaknya polos banget nih gitu loh. Jadi menurut gua ya guys, jadi ya begitu sih mengenai color sama paintingnya gitu ya. Menurut gua rapi, tapi sekali lagi agak sedikit kartun gitu ya. Nah ini kalau di kudanya kita bisa lihat nih kayak kalungnya ini detailnya bagus kan gitu. Jadi kayak bener-bener kayak perang. Tapi kalau ini kayak sedikit kayak mainan guys. Nah kita bisa lihat nih kayak jubah perangnya di sini nih, bagian kaki punya armor. Nah ini kayak kurang apa ya, kurang kotor gitu guys, kayak kurang gradasi gitu. Kayaknya simple aja, paint jobnya sedikit simple gitu. Ini jujur agak mengecewakan sih. Dan gua lumayan picky soal begini karena ini figure yang sebenarnya figure high end dan harganya mahal. Jadi gua tuntut standarnya juga tinggi guys. Dan menurut gue ini figure untuk sekelas harga segini, gue harap bisa lebih sih ya. Ini agak sedikit kartun ya, gue agak kurang suka sih. Nah jadi itu menurut gue soal paint jobnya gitu ya. Nah guys, oke, langsung aja deh ya, gue kasih konklusinya ya. Jadi menurut gue gimana soal figure ini gitu ya. Pertama-tama gue mungkin mau langsung ngomong dulu ya. Yang gue kurang suka dari figure ini apa, dan habis itu gue akan kasih konklusi. Yang gue kurang suka ya menurut gue adalah ke satu ya guys ya. Tadi gue udah bilang paint jobnya menurut gue yang Changfei-nya ini agak sedikit animasi, jadi sedikit kartun gitu ya, kurang gahar gitu guys. Lalu kedua, walaupun sebenarnya rapi gitu, nggak ada masalah sama paint jobnya, tapi ya gue merasa sangat kurang ini aja, kurang gahar. Lalu kedua guys, yang menurut gue sangat disayangkan adalah ini figure guys, ini kan dibuat oleh Infamous, dan Infamous itu perusahaannya masih kecil guys. Jadi quality controlnya itu ya sangat kurang guys. Kalau dibanding sama Hot Toys masih lebih bagus jauh. Karena perusahaan ini masih kecil ya. Jadi kayaknya quality controlnya masih kurang. Nah, gue bakal kasih tahu satu hal ya. Misalnya seperti ini. Ini nih, kalau kalian lihat ini, nah kalian bisa lihat nih topeng perangnya nih. Kalian bisa lihat itu. Nah, ini di sini gue ada kasih selotip gitu. Nah, jadi apa yang terjadi guys? Jadi yang terjadi adalah waktu gue buka ini figure gitu, kalian bisa lihat tuh ya, ada selotip guys itu. Jadi udah putus, rambutnya tuh udah putus guys, udah putus. Nah, ini kenapa bisa begini? Bukan gue yang putusin guys. Jadi waktu gue buka dari box, tahu-tahu udah putus sendiri gitu. Nah, gue lumayan kesel gitu ya, karena ini mainan sebenarnya kan harganya mahal gitu. Kenapa tahu-tahu bisa ada kejadian seperti ini gitu loh? Jadi bukan gue yang putusin, tapi putus dari sananya, begitu dibuka langsung putus gitu. Itu, nah ini menurut gue karena quality controlnya jelek gitu. Jadi ini mainan ya, walaupun detailnya bagus, paint job rapi, tapi menurut gue untuk kelas harga premium kayak begini gitu ya, itu quality controlnya masih sangat kurang guys. Apalagi kalau dibanding Hot Toys. Gue udah pernah punya mainan-mainan Hot Toys gitu ya, harganya ya mahal juga gitu, tapi nggak ada quality kayak begini nih gitu. Begitu dibuka langsung putus begini. Aduh, ini sama aja kan. Ya akhirnya gue akalin guys, ini gue pakai selotip gitu ya. Ya masih nggak terlalu kentara lah. Kalau dilihat dari jauh seperti ini juga nggak terlalu kentara gitu. Tapi sebenarnya ada cacat gitu ya. Nah itu jadi ya itu yang gue kurang suka guys ya. Nah tapi sekali lagi ini mungkin kalau kalian beli ini figure, mungkin ini cuman gue lagi sial aja, gue dapat kopinya yang jelek kayak begini. Maksudnya bisa ada quality control kayak gitu, itunya lepas. Tapi kalau misal kalian dapat yang bagus ya udah gua rasa nggak semuanya kayak begitu. Tapi gua punya ini, gua dapatnya agak sial nih guys. Jadi gua punya rambutnya itu agak copot. Tapi itu pun sebenarnya gampang kok, bisa udah gua akalin pakai selotip.
Nah, terus udah gitu guys. Jadi yang gue kurang suka adalah satu paint jobnya. Menurut gue walaupun rapi, tapi ini agak sedikit animasi ya guys ya. Lalu kedua, quality controlnya agak kurang gitu ya. Menurut gue itu sih kekurangannya nih figure menurut gue sih guys. Lalu udah gitu juga catnya itu di bagian catnya cat Changfei-nya ini bukan hanya dia kayak kartun, tapi juga menurut gue terlalu simpel gitu loh, nggak terlalu kayak ada gradasi atau gimana, nggak seperti kayak di kudanya gitu. Tapi overall guys, menurut gua ini figure tetap layak dipunyain. Kalau kalian adalah pecinta Three Kingdom, Romance of Three Kingdom, kalian suka genre Changfei, apalagi kalau misalnya kalian udah beli In Flame Toss, dia kan rilis beberapa karakter guys. Nah ini salah satunya, dia rilis In Flame Toss merilis Chow Yun, Kuan Yu, ini Changfei gitu ya. Ini 3 jenderal yang sangat besar. Kalau kalian udah beli yang Kuan Yu gitu, gua rekomen banget kalian dapat yang ini, beli juga yang ini. Karena kenapa? Bagus banget kalau dipasangin guys, sangat bagus kalau di pair. Dan kalau kalian suka sama genre Changfei, kalian juga pecinta Romance of Three Kingdom, menurut gue ini layak dipunyai. Karena kenapa? Karena di dunia mainan sekarang gak banyak perusahaan yang buat mainan berdasarkan karakter Romance of Three Kingdom gitu. Dan gue tahu ada beberapa yang bikin kayak statue gitu, tapi nggak banyak. At least tau gue ya guys ya, nggak banyak yang buat mainan gitu loh, apalagi high end kayak begini gitu. Jadi walaupun ada kekurangan-kekurangan seperti kayak paint jobnya, QC gitu ya, yang tadi gue udah ngomong, tapi tetap guys, menurut gue di market ya sekarang ini merupakan salah satu mainan Romance of Three Kingdom genre Changfei yang terbaik, bahkan boleh dibilang terbaik, mungkin one of the best kalau nggak the best lah gitu. Dan udah gitu juga sama seperti genre Kuan Yu yang gue udah pernah review, kalau kalian belum lihat bisa lihat di channel gue. Dan menurut gue ini mainan value-nya tinggi guys. Karena kenapa? Harganya gue nggak akan kasih tahu harganya berapa yang gue beli ya guys ya. Tapi kalau gue lihat di online harganya itu sekitar ya bisa loh hampir 9 juta guys gitu ya. Itu untuk sekitar 8 sampai 9 juta guys. Kalian dapat orang sama figur sama bendera. Dan kalau dipajang itu kalian bisa lihat sendiri ya. Sangat-sangat gagah banget, megah sekali guys. Dan untuk harga segitu ya sekarang Hot Toys, kalau kalian beli figur Hot Toys itu harganya berapa? Gua aja udah nggak terlalu ikutin harganya karena mahal sekali guys. Tahu gua harganya figur Hot Toys itu ada yang bisa sampai 5 juta, ada yang sampai 6 juta bahkan gitu. Bahkan beberapa figur bisa sampai 10 juta gitu, walaupun itu untuk yang deluxe set gitu ya. Jadi In Flame Toys harganya menurut gue dibanding Hot Toys masih boleh dibilang lebih murah. Mungkin karena In Flame Toys juga lebih kurang populer dibanding Hot Toys gitu ya guys ya. Jadi harga di market di pasaran itu masih cenderung lebih murah dibanding Hot Toys. Nah, jadi untuk harga segituan yang di harga pasaran ya sekitar mungkin 8 sampai 9 juta. Ini mainan boleh dibilang masih murah karena value-nya tinggi lah, bukan murah. Maksudnya value-nya tinggi guys, karena kalian dapat kuda yang besar dan orangnya dan bendera gitu. Jadi apalagi kalau kalian suka Romance of Three Kingdom, gue nggak merasa kalian bisa dapat figure seperti ini yang buat perusahaan lain gak ada gitu loh. Cuman ini doang gitu. Bahkan Hot Toys setahu gue juga nggak buat karakter Romance of Three Kingdom. Jadi ini menurut gue still lah masih one of the best kalau nggak the best action figure Romance of Three Kingdom di market sekarang ini gitu guys. Ya jadi begitu aja sih guys. Menurut gue cakep sekali, color bagus, paint jobnya gue juga suka ya, warnanya bagus gitu ya. Tapi ya kekurangannya itu aja sih guys, QC-nya ya. Tapi itu QC juga nggak apply ke semua orang. Mungkin gue yang lagi sial, gue punya ini ada ininya putus. Lalu paint jobnya juga menurut gue mestinya bisa lebih bagus lah ya. Maksudnya lebih kasar gitu ya. Ini kayak sedikit agak kayak kartun gitu guys. Agak sedikit kayak kartun. Ini gue akan kasih lihat guys sekali lagi gitu ya. Agak sedikit kayak kartun gitu ya. Tapi ya begitu aja sih menurut gue, tetap ini bagus sekali guys. Dan ya begini aja review figure kali ini guys. Kalau kalian suka sama review ini, semoga review ini entertaining, menghibur dan informatif. Dan kalau kalian suka, tolong guys support channel ini, subscribe, dan nantikan gue di review selanjutnya. Makasih udah nonton, bye bye.